Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Alhamdulillah. Okay, before I study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, class. I have something for you. What do you see? Ya, gambar yang di atas adalah anak yang berangkat mengaji dan berangkat ke sekolah. Berpamitan kepada ayah bundanya, salim dan salam. Untuk gambar yang di bawah, anak yang salim kepada Bapak Ibu guru. Oke? Today we are going to learn about hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat secara bahasa artinya menghargai, sopan, tunduk. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai yang terlahir dari dalam diri sendiri, yang ditunjukkan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. Sikap menghormati biasanya dilakukan oleh orang yang muda terhadap orang yang lebih tua. Sedangkan patuh artinya suka menurut, taat dan berdisiplin. Mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah, aturan, agama, norma, adat istiadat, hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Patuh merupakan salah satu sikap mulia yang diajarkan dalam agama Islam. Kita harus patuh pada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sebagai seorang muslim, kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan juga kepada guru. Sang ibu telah melahirkan kita ke dunia ini. Dalam kandungan sang ibu itu 9 bulan. Setelah lahir, disusui, dirawat hingga besar. Disekolahkan. Kalau kita sakit, ayah bunda yang bingung ya nak, yang sedih mencari obat, mencari dokter untuk kesembuhan kita. Mereka menginginkan agar kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua telah mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Guru adalah orang tua kita di sekolah yang mendidik dan membimbing. Contoh patuh kepada kedua orang tua seperti selalu melaksanakan perintah kedua orang tua, menurut dengan apa yang diperintahkan kedua orang tua, selama yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan apa yang sudah diajarkan dalam Islam, maka kita wajib patuh dan taat kepada kedua orang tua. Contoh patuh kepada guru seperti mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan Bapak Ibu guru. Kalian ada PR, ya dilaksanakan, dikerjakan tugas-tugasnya. Contoh hormat kepada kedua orang tua dan guru, mengucapkan salam, senyum, salim, sopan dan santun. Ketika kalian datang ke sekolah umpamanya, atau berangkat ke sekolah, kalian harus salam dan salim kepada ayah bundanya. Datang ke sekolah juga seperti itu. Kepada Bapak Ibu guru harus salim, harus salam, dan menaati apa yang ada di peraturan yang ada di sekolah. Terus tidak membentak atau durhaka kepada kedua orang tua. Karena ini dilarang dalam Islam. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran memerintahkan agar kita sebagai anak untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan Allah melarang kita durhaka kepada kedua orang tua. Berbicara dengan lemah lembut dan sopan. Terus apalagi nak?
mendoakan ya setiap waktu dan setiap selesai sholat 5 waktu kita doakan kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam surah Luqman ayat 14 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah, yang semakin bertambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dalam surat Luqman ayat 14. Jadi kita harus hormat, patuh, tidak durhaka, bahkan bersyukur. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Secara lahiriah, kita bisa hidup di dunia ini adalah jasa-jasa kedua orang tua kita. Umpama dunia seisinya ini, ya, emas diganti untuk mengganti jasa-jasa kedua orang tua tidak mencukupi. Maka kita sebagai anak harus selalu berbuat baik kepada keduanya. Apalagi kedua orang tua sudah berusia lanjut. Apa sih kira-kira hikmah, hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, apa amal yang paling utama ya Rasulullah? Adalah yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya, terus jihad fisabilillah, sholat tepat waktu. Nah, itu adalah amalan-amalan utama, nak. Yang kedua, mendapat ridho orang tua sekaligus ridho Allah. Dalam hadis disebutkan ridallahu fi ridhol walidain wa suhtullahu fi suhtul walidain. Jadi ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Yang ketiga apa? Menghilangkan kesulitan yang sedang dialami dan mudah terkabul hajat serta doa-doanya. Yang keempat, akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah, hormat dan patuh kepada guru, nak. Yaitu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Kalau kita hormat kepada Bapak Ibu guru, maka pelajaran yang disampaikan akan mudah kita pelajari, akan mudah kita cerna. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh oleh guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, akan selalu didoakan oleh guru. Okay, that's all for today. Let's review the lesson we have learned about hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Kita harus selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tua yang sudah melahirkan kita, sang ibu, yang sudah merawat kita, menyekolahkan, mendidik, dan juga Bapak Ibu guru yang sudah membimbing kita. Okay. As your assignment, read this question. Number 1, sebutkan 3 contoh sikap hormat kepada kedua orang tua. Number 2, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Number 3, sebutkan 3 hikmah hormat dan patuh kepada guru. Okay, thank you for attention. Let's close by saying hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.